Diawali dengan Jumong yang kala itu mengawasi pasukan Damul untuk berlatih persiapan melawan negara Han. Jumong bertanya kepada Mogul apakah menurutnya pasukan Damul bisa mengalahkan peperangan hanya karena kini persenjataan mereka baru. Mogul dengan ragu mengiyakannya. Jumong kembali memompa semangat para perwiranya bahwa kemenangan bukanlah pedang atau baju perang semata, tapi lebih ke tekad kita untuk bertarung sampai mati. Pedang dan senjata besi hanyalah fasilitator untuk tekad kita. Jumong berkata demikian tujuannya untuk menyiapkan mental para perwiranya yang diduga masih kurang yakin. Setelah itu Jumong dan perwiranya mengadakan rapat untuk menyusun strategi. Selain perang kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini mereka sedikit diuntungkan karena berperang di tanahnya sendiri yang sudah jelas mereka lebih paham dengan wilayah-wilayahnya. Dengan demikian, Jumong yakin dengan lokasi yang bagus maka 10 prajurit bisa menahan 100 musuh. Mengacu pada perang terdahulu melawan Jimdun dan Indun, mereka menambahkan bahwa jangan sampai suplai mereka dicuri oleh musuh seperti waktu perang dulu. Namun walaupun begitu masih ada satu lagi pertanyaan, yang mana perang ini akan ditentukan dengan bagaimana kita menahan pasukan Liadong. Begitu pasukan Liadong bergabung, sudah dapat dipastikan perang ini menjadi tidak menguntungkan untuk kita, kata Jaesa. Jumong menenangkannya dengan berkata bahwa pasukan Liadong tidak akan pernah ada di sana. Hal itu lantaran dirinya sudah mengirimkan pesan pada suku Malgal dan klan Hun. Suku Malgal dan klan Hun ini akan mengambil alih kota jika pasukan Liadong pergi. Jadi sudah pastilah pasukan Liadong akan tertahan. Sementara itu Buyum dan Bubono tengah melatih pasukan mereka untuk mengasah skill berperang dan bertahan. Pada saat itu pasukan bajak laut bertarung dengan membabi buta dan tidak teratur layaknya anak STM yang sedang tawuran. Mengetahui itu pun Buyum lantas memarahi mereka. Jumong yang melihat mereka menilai bahwa perlu adanya latihan sistematis untuk mereka. Jumong memberitahu Buyum agar tidak terlalu keras terhadap pasukannya. Oleh karenanya, kini pelatihan sepenuhnya diserahkan kepada Bubono. Setelah itu diadakannya sebuah rapat oleh Jumong dan kepala klan. Para kepala klan Cholbun secara sukarela menawarkan bantuan mereka untuk berperang. Songyang bersedia melakukan apapun demi kemenangan yang akan diraih. Dari segi prajurit sendiri, mereka sudah memiliki sekitar 3.000 prajurit dari Cholbun. Jika ditambahkan dengan pasukan Damul, maka pasukan mereka berjumlah 5.000. Belum lagi Yontabal yang sudah membayar tentara bayaran berjumlah 2.000. Maka sudah pastilah itu lebih dari cukup. Namun masih ada satu kejanggalan yang mengusik Jumong, yaitu makanan yang mereka bawa dari selatan tidak cukup digunakan untuk suplai perang. Jika perang ini memakan waktu lama, rakyat akan kelaparan sampai masa panen, kata Jumong. Namun sepertinya Susono dan Sayong sudah mengatasi akan hal itu. Sayong kemudian mengambil sebuah peti dan meletakkannya di meja. Isi peti tersebut adalah daging kering yang sebelumnya sudah diolah dengan garam. Daging tersebut baik untuk dimakan dalam jangka waktu panjang. Dirasa permasalahan makanan sudah selesai diurus, kini mereka pun membagi tugas pada klan mereka masing-masing. Scene berpindah pada Hyobo yang mengabarkan pada Pak Jarwo bahwa ia telah berhasil mengembangkan sebuah bahan peledak baru. Hyobo optimis bahwa ledakan kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Saat Hyobo melemparkan sotan ke dalam api, namun sayangnya sotan tersebut tak kunjung meledak. Hal itu tentu membuat Hyobo jadi bingung. Ia pun memutuskan untuk mendekat ke api untuk melihat. Apesnya sotan mendadak meledak dan mengenai wajah Hyobo. Mengetahui itu, Musong pun bergegas memberitahu Sayong. Mendengar Hyobo sedang tertimpa musibah, Sayong pun menjadi cemas bukan main. Ia kemudian masuk ke kamar Hyobo guna memastikan lukanya. Sayong begitu peduli dengan Hyobo sampai-sampai ia memarahinya di depan Pak Jarwo dan Mugu. Tentu Mugu dan Pak Jarwo menunjukkan ekspresi heran pada sikap Sayong tersebut.
속상해서. Scene berpindah pada Buyo. Terlihat Raja Gemwa hidup tanpa semangat. Kini yang ia lakukan sehari-hari hanyalah mabuk-mabukan. Raja mengeluh karena kini beliau telah kehilangan wanita yang begitu ia cintai. Selain itu ia juga kehilangan mimpinya untuk bertarung melawan negara Han bersama para pengungsi Gojusun. Raja merasa sekarang hidupnya sudah tak berguna lagi. Dugbul sangat menyayangkan sikap Raja yang begitu mengedepankan impiannya. Padahal Raja seharusnya lebih menganggap Buyo di atas segalanya. Dugbul memohon agar Raja bangkit kembali supaya rakyat bisa bergantung lagi padanya. Mendengar itu, Raja Gemwa hanya tertawa. Di luar, mata-mata Daeso yang telah kembali dari Cholbun mengirimkan pesan bahwa Jumong telah mempersiapkan perang melawan negara Han. Otomatis pihak Buyo merasa terancam. Mereka takut Jumong akan menyerang Buyo setelah selesai menyerang Hyontugon. Para pejabat berpendapat bahwa kemungkinan Jumong akan membalaskan dendam keluarganya yang sudah mati. Paman Daeso bingung dan menanyakan jalan keluar kepada Daeso. Namun berbeda dengan Dugbul. Dugbul membenarkan bahwa Jumong mungkin marah atas kematian keluarganya. Namun ia tidak akan menyerang Buyo. Alasannya karena kemarin Jumong menawarkan makanan dan obat-obatan karena ia tidak ingin berperang. Jadi Dugbul berkesimpulan Jumong hanya ingin membuat Buyo menyerah tanpa menggunakan kekerasan. Terlebih untuk saat ini musuh Jumong adalah negara Han, bukan negara Buyo. Seusainya rapat, Perdana Menteri dan Daeso bertanya langsung pada Raja Gemwa tentang apa yang harus mereka lakukan. Dengan cuek, Raja menjawab bahwa perang ini adalah perang Han dan Cholbun. Jadi ngapain Buyo harus peduli, kata Raja. Meskipun Daeso memberi usulan untuk membantu Han karena Buyo telah membentuk aliansi sebelumnya, namun Raja menjawab bahwa tidak akan ada peperangan jika Han dan Cholbun tiba-tiba menjalin sekutu. Melihat kondisi Raja yang makin hari makin parah, akhirnya Daeso dan Dugbul memutuskan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Dugbul menyarankan pada Daeso agar Buyo melakukan apapun untuk membantu Hyontugon. Jika Hyontugon jatuh, maka Buyo akan menjadi sasaran Jumong berikutnya dan Cholbun akan semakin kuat. Hao Chen datang ke Hyontugon untuk memberikan kabar bahwa kini Cholbun sedang mempersiapkan perang melawan Hyontugon. Masalah internal antara Chang'an dan Hyontugon kini menjadi masalah bagi Yang Jong karena pasukan mereka menipis. Yang Jong lantas memerintahkan prajuritnya melapor pada Chang'an dan Liadong mengenai situasi yang dialami oleh Hyontugon dan meminta bantuan. Sementara di Cholbun, para pengungsi baik tua ataupun anak-anak meminta Jumong memberi mereka senjata. Mereka tampak semangat ingin ikut berperang melawan negara Han. Mereka terus mendesak Pak Jarwo walaupun Pak Jarwo menyuruh mereka agar bertani saja. Tak lama itu, Jumong keluar dan mengatakan pada para pengungsi bahwa jalan membantu pasukan Damul bukan hanya dengan berperang, namun dukungan bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Jumong memerintahkan Pak Jarwo agar memberi para pengungsi tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, baik tugas mengangkat persenjataan ataupun membantu melakukan sesuatu di bengkel pandai besi. Para pengungsi terlihat giat memproduksi senjata. Di sisi lain, terlihat Oyi dan Mogul sedang memata-matai para prajurit Han yang sedang memaksa dan menyiksa para pengungsi untuk bekerja di tambang. Oyi dan Mogul kemudian menyamar menjadi pengungsi dengan tujuan agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Sedangkan di Hyontugon sendiri, Yang Jong berniat menggunakan para pengungsi sebagai tameng menghadapi serangan Jumong. Jika sudah seperti itu, maka Jumong tidak akan berani melawan mereka. Tak lama itu, Tuan Huang datang menghampiri Yang Jong.
Tuan Huang selaku manajer di Chang'an menolak keras permintaan Yang Zheng yang ingin meminta bantuan. Setelah itu, Tuan Huang mendatangi Yongpo. Pertemuan mereka tak lain dan tak bukan hanyalah sekedar memprediksi kekuatan Hyun Tugon dan Damul. Dengan adanya 10.000 pasukan, Tuan Huang yakin Yang Zheng akan memenangkannya. Menang sendiri berarti ada dua pilihan, mengusir Cholbun atau memusnahkannya. Jika Yang Zheng hanya berhasil mengusir mereka, maka Tuan Huang yakin bahwa ia akan menggantikan Yang Zheng sebagai gubernur berikutnya. Setelah berbincang-bincang dengan Tuan Huang, secara tidak sengaja Yongpo melihat Yuri berjalan. Ia terkejut dan mengikuti Yuri yang menghampiri ibunya. Majin memberikan info mengapa Yesoya bisa sampai di sini. Salah satunya, Tuan Huang diduga menyukai Yesoya. Mendengar semua penjelasan tersebut, Yongpo pun optimis bahwa ini adalah kesempatan yang telah diberikan langit untuknya. Lalu saat malamnya, beberapa orang mengenakan pakaian hitam dan penutup wajah menyusup. Mereka membuka pintu kamar Yesoya dan Yuri. Setelah masuk, kemudian mereka mengancam Yesoya dengan pedangnya. Melihat sekelompok berbaju hitam tentu membuat Yuri menangis. Penyusup itu lalu menggendong Yuri dan membawa Yesoya keluar menemui Yongpo. Tentu Yesoya kaget melihat keberadaan Yongpo. Yongpo kemudian mengurung Yesoya dan Yuri di sebuah ruangan rahasia. Di saat yang bersamaan, Oyi dan Mogul yang berada bersama para pengungsi di perkemahan Hyun Tugon, mereka pun mulai membangunkan para pengungsi. Oyi memberikan pengertian para pengungsi bahwa dirinya berasal dari Damul atas perintah Jenderal Jumong. Karena Cholbun sebentar lagi akan berperang dengan Han, maka mungkin saja pasukan Han akan membunuh semua para pengungsi di sini. Mogul mengajak para pengungsi agar melakukan pemberontakan sebelum pasukan Han tahu. Scene berpindah pada anak buah Tuan Huang yang memberitahu Yesoya dan Yuri kini telah kabur. Tuan Huang lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari keberadaan mereka. Keesokan harinya, Oyi, Mogul, dan para pengungsi dikumpulkan oleh pasukan Hyun Tugon. Tangan kanan Yang Zheng menginstruksikan agar para pengungsi berada di barisan paling depan pasukan Han sebagai tameng untuk melawan pasukan Damul. Jika ada yang menolak, maka pengungsi tersebut akan dibunuh. Tampaknya Yongpo menangkap Yesoya dan Yuri dengan tujuan untuk memanfaatkannya sebagai umpan agar Jumong tidak menyerang. Ia akan menggunakan hal tersebut untuk merebut kekuasaan di Buyo. Singkat cerita, Yongpo mendatangi Jumong. Ia berkeinginan untuk melakukan pertukaran dengan Jumong karena Soya dan Yuri ada bersamanya. Mendengar bahwa Yuri dan Yesoya masih hidup, Jumong pun lantas tertegun. Susono bertanya dengan apa Yongpo ingin menukarnya. Yongpo menjawab bahwa ia akan membiarkan Yesoya dan Yuri hidup jika Jumong mengurungkan niat perangnya melawan Hyun Tugon. Selanjutnya, Yongpo menyuruh Cholbun agar mengambil alih Buyo. Setelah kau mengambil alih Buyo, serahkan Buyo padaku, kata Yongpo. Yongpo menambahkan bahwa jika semua keinginannya telah disepakati, maka Yongpo akan menyerahkan Yesoya dan Yuri dalam keadaan hidup. Jumong pun lantas terdiam dengan mata berkaca-kaca. Jumong dipenuhi dengan rasa bimbang karena ia harus memikirkan antara nasib keluarga dan juga negaranya. Untungnya Susono datang dan memberitahu Jumong bahwa pengungsi Gojusen tidak akan suka jika negara ini berdiri dengan mengesampingkan moral. Oleh sebab itu, Susono meminta Jumong supaya menyetujui tawaran yang diberikan oleh Yongpo. 일단은 영포 황제의 제안을 받아들이고 두 분의 생사부터 확인한 예소야 씨와 유리아기 씨가 살아있다면 Jumong dan perwiranya pun pergi menemui Yongpo untuk menerima tawaran tersebut dengan syarat Jumong akan mengecek kebenaran dari perkataan Yongpo bahwa Yesoya dan Yuri memang benar-benar hidup. Pihak Yongpo berusaha meyakinkan Jumong bahwa Yesoya dan Yuri masih hidup dan mereka berada di Hyun Tugon.
Sebagai antisipasi, Mari pun bersedia untuk pergi ke Hyuntugon dan mengecek kebenaran tersebut. Namun Yongpo harus tetap berada di Cheolbun. Hingga Mari selesai dengan proses pengecekan tersebut, Majin sadar bahwa hal tersebut sama saja dengan menjadikan Pangeran Yongpo sebagai tawanan. Ia merasa agak keberatan dengan hal tersebut. Tapi agar pihak Jumong tetap yakin Yongpo bersedia dan tidak akan pulang ke Hyuntugon hingga Mari selesai dengan pengecekan tersebut. Di tempat lain, Tuan Huang tengah berusaha untuk mencari Yesoya dan Yuri yang masih belum ditemukan. Usaha dari Tuan Huang belum membuahkan hasil. Ia masih belum bisa menemukan keberadaan Yesoya dan Yuri yang mereka anggap melarikan diri. Walaupun keberadaan mereka belum ditemukan, sayangnya kondisi Yuri tengah memburuk. Tubuhnya kini panas dan membuat Yesoya panik. Yesoya pun bergegas untuk mencari bantuan. Ternyata Daeso tak diam. Ia sudah mendapatkan kabar bahwa Yongpo tengah berada di kota Cheolbun. Ia kemudian meminta pendapat kepada Naru tentang latar belakang Yongpo datang ke Cheolbun berdasarkan pengamatannya. Naru menyimpulkan bahwa kemungkinan Yongpo ingin mendapatkan kekuasaan dengan meminta bantuan Jumong, dan hal itu akan berujung kepada pemberontakan. Sebagai antisipasi, Daeso menyuruh Naru untuk mengirimkan pasukan agar Yongpo dapat dijemput. Selain mengatasi hal tersebut, Daeso juga dipercaya untuk memerintah kerajaan karena keadaan ayahnya yang sedang sakit. Daeso memberikan perintah untuk mengirimkan 500 prajurit ke Hyuntugon. Walaupun ia sempat mendapat tentangan dari beberapa petinggi, namun Dukbul mendukung untuk memperkuat perintah Daeso. Perintah tersebut akhirnya disetujui dan pasukan akan langsung dipimpin oleh Daeso yang ditemani Jenderal Heokji. Di tempat lain, Jumong tengah sibuk dengan urusan negara. Tak berselang lama datanglah Jaesa yang memberikan sebuah obat. Jaesa yang sangat mengkhawatirkan Jumong kini tahu mengenai beratnya masalah yang Jumong hadapi ketika menjadi pemimpin. Ia sangat bersyukur dapat mengabdi dengan Jumong, dan ia juga sedih karena tidak bisa meringankan beban yang ditanggung oleh Jumong. Mendengar penuturan dari Jaesa, Jumong pun bersyukur dan tak akan mengeluh lagi. Ia sangat berterima kasih kepada Jaesa yang selama ini sudah setia menemaninya. Jumong juga menambahkan bahwa orang tua dan para pengungsi yang tiada belum meninggal. Jiwa mereka akan tetap hidup ribuan tahun bersama dengan kita. Pengorbanan mereka tak akan disia-siakan. Karena ketika Yesoya dan Yuri ditemukan, maka Goguryeo harus bersiap berjuang untuk mendapatkan mereka kembali. Malamnya Yongpo memanfaatkan kesempatannya berada di Cheolbun untuk memata-matai Cheolbun. Selain ia menyuruh prajurit suruhannya, ia juga membujuk Pak Jarwo untuk membuatkan sebuah pedang baja untuknya dengan alasan kini dirinya dan Jumong adalah sekutu. Namun sebagai abdi setia Jumong, jelas Pak Jarwo menolak mentah-mentah permintaan itu. Bahkan Pak Jarwo hanya mau membuatkan peti mati untuk Yongpo jika Yesoya dan Yuri telah ditemukan. Di tempat lain, Majin dan Mari tiba di Hyuntugon. Majin langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Yesoya dan Yuri ke hadapannya. Namun sayangnya anak buah Majin memberikan informasi bahwa Yesoya dan Yuri telah kabur. Alasan Yesoya kabur karena ia ingin mencari tabib untuk Yuri yang sedang sakit. Kali ini Majin pun cemas akan informasi tersebut. Majin pun lalu kembali ke tempat Mari sembari mengulur waktu dan menawarkan makanan kepadanya. Namun Mari yang tahu kalau ada yang tidak beres lantas terus mendesak Majin agar membawa Yesoya. Anak buah Majin kemudian mengeluarkan pedang mereka dan mengepung Mari. Melihat itu lantas Mari pun meladeni anak buah Majin tersebut. Walaupun sempat tertebas lengannya, beruntung Mari dapat melarikan diri. Keesokan harinya Jaesa berlari menuju kamar Yongpo dengan marah-marah. Tiba-tiba ia mengeluarkan pedangnya dan mengancam Yongpo. Kemarahan Jaesa didasari karena Mari telah kembali tanpa informasi apapun dan justru mendapat perlawanan di Hyuntugon. Tentu Yongpo terkejut akan hal itu. Mari memberikan kesaksian bahwa dia sama sekali tidak melihat Yesoya dan Yuri. Namun Yongpo terus membela dirinya. Tidak lama kemudian Yang Tak datang bersama beberapa prajurit utusan Yongpo yang terikat.
Ternyata itu adalah prajurit Yongpo semalam yang sedang memata-matai gudang penyimpanan militer. Susono sangat marah dan ia pun bergegas membunuh kedua prajurit tersebut. Tentu Yongpo takut bukan main karena bisa saja ia akan dibunuh karena Jumong sudah terlanjur kecewa dengannya. Semua orang mendesak Jumong agar membunuh Yongpo dan mengirimkan kepalanya ke Buyo. 당장 처단해야 합니다. 목을 베어 부여에 보내십시오. 주몽 대장. Jumong kemudian menyuruh semua bawahannya untuk pergi sementara dirinya yang akan mengurus Yongpo. Jumong sudah bersiap menggenggam erat pedangnya dan menyuruh Yongpo agar tak mengucap satu patah kata pun. Yongpo hanya bisa berlutut memohon pengampunan dari Jumong. Walaupun sangat kecewa, beruntung Jumong dengan menahan emosinya lalu menyuruh Yongpo agar pergi. 절대로 형님을 용서치 않을 것입니다. 가십시오. Saat malam harinya, Jumong hanya terdiam menggenggam sepatu anaknya yang belum sempat ia lihat wajahnya. Ia bergumam menangis memanggil nama Yuri. Singkat cerita, Daeso datang bersama Yang Sul membawa pasukan bantuan dari Buyo. Mengetahui bantuan datang tanpa diminta, Yang Jong pun sangatlah senang. Namun Yang Jong menilai bahwa dengan bantuan pasukan 500 tidaklah cukup. Daeso menjelaskan bahwa situasi Buyo kali ini benar-benar buruk. Pihak Yontugon protes karena Buyo memiliki Saculdo yang berjumlah 30.000 pasukan. Mengapa tak mengirim setidaknya 2.000 pasukan? Yang Sul membela Daeso dengan menjelaskan bahwa kini raja sedang sakit. Membawa 500 pasukan saja sangat sulit apalagi membawa 2.000 pasukan. Yang Jong mengatakan bahwa pertarungan kali ini adalah sebuah perjudian yang mempertaruhkan posisinya. Jika ia tak berhasil membunuh Jumong, maka ia akan kehilangan segalanya. Daeso menyarankan agar mereka memberi motivasi pada para prajurit Yontugon bahwa jika para prajurit berhasil mengalahkan Cholbun, maka makanan dan wanita Cholbun berhak mereka miliki. Di sisi lain, Mari dan yang lainnya mulai cemas karena Oyi dan Mogul tidak kunjung kembali. Bahkan Muguh yang sudah memeriksa perkemahan pengungsi, namun tidak bisa menemukan seorang pengungsi pun di sana. Akhirnya Mari mengajak Muguh pergi ke Yontugon untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka mendengar prajurit Yontugon tengah mengumumkan kepada para rakyat, barang siapa yang bersedia ikut ke medan peperangan, maka mereka bisa merampas apapun yang ada di Cholbun, termasuk para wanitanya. Mari dan Muguh juga berhasil mengetahui bahwa Oyi dan Mogul bersama para pengungsi akan dijadikan tameng perang. Mari kemudian pulang dan melapor kepada Jumong. Setelah mendengar laporan dari Mari dan Muguh, Jumong kemudian memanggil Jaesa dan Mari secara pribadi. Karena info yang sudah didapat bahwa pengungsi akan dijadikan tameng, oleh karenanya Jumong akan memimpin pasukan terlatih untuk menyerang musuh dari belakang terlebih dahulu. Mari dan Jaesa sempat tak setuju karena itu akan membahayakan Jumong. Namun Jumong tetap bersikeras karena ini adalah sebuah misi menyelamatkan puluhan ribu orang. Jika ada yang mempertaruhkan nyawa mereka, maka Jumong yang akan berdiri paling depan. Singkat cerita, Pak Jarwo dan Musong terlihat membantu Jumong mengenakan baju perang barunya. Dalam hatinya, Jumong berkata kepada Haemosu bahwa mulai saat ini aku akan berperang untuk mewujudkan mimpimu, mempersatukan para pengungsi Gojusun dan membentuk sebuah negara baru. Akhir-akhir ini aku telah mengingkari janjiku untuk melindungi orang yang penting di sisiku. Tapi aku akan melindungi para pengungsi yang menderita di bawah tekanan negarahan, ungkap Jumong dalam hati. Sebelum pergi berperang, Jumong dan para pengungsi Damul berdoa terlebih dahulu. Kali ini benar-benar sebuah langkah penting yang akan diambil Jumong untuk menyempurnakan Goguryeo. Ia berjanji akan membangun negara tersebut setelah perang ini dimenangkan. Dari pihak Yontugon sendiri tengah membicarakan strategi di perkemahan militer mereka. Daeso menyarankan agar mereka menutup semua akses dari Cholbun menuju Yontugon. Jumong yang sudah berangkat bersama para prajuritnya mendapatkan sebuah informasi bahwa semua jalan ke Yontugon telah ditutup. Bahkan para prajurit yang berjaga tidak sesuai perkiraan.
yaitu ada 10 kali lipat. 활동대 10배가 넘습니다. Jumong kemudian membuka petanya untuk mencari jalan lain. Ia pun memutuskan untuk melewati Gunung Sumak dan masuk ke Yeontugon. Para perwira Jumong protes karena Gunung Sumak sangat berbahaya dan sulit dilalui. Bahkan bisa mustahil untuk sampai ke Yeontugon jika lewat jalur situ. 막산을 넘어 현토군으로 들어가는 것은 Namun Jumong berpikir bahwa inilah jalan satu-satunya untuk masuk ke Yeontugon. Apapun yang terjadi, kita harus sampai ke Yeontugon secepat mungkin, kata Jumong. 빨리 현토성으로 잠입해야 한다. Di pihak pasukan Han kini mulai mengeluarkan para pengungsi untuk dijadikan tameng. Di situ Oyi berbisik kepada Mogul agar nanti mengikuti setiap instruksinya. Tiba-tiba beberapa prajurit datang membawa satu buah peti besar berisikan borgol. Borgol tersebut rencananya akan dipakaikan kepada seluruh pengungsi agar mereka tak berani macam-macam. Tentu Oyi dan Mogul sangat kesal. Malamnya pasukan Jumong sudah dalam perjalanan melewati Gunung Sumak. Di waktu yang bersamaan para pengungsi juga dalam perjalanan menuju markas militer. Kala itu Oyi dan Mogul sudah bersiap melakukan sesuatu. Namun belum sempat Oyi melakukan sesuatu, Jumong dan pasukan Damul terlebih dahulu melakukan serangan mendadak untuk membebaskan para pengungsi. Peperangan pun terjadi antara pihak Damul melawan pasukan Han. Dan singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh Jumong. Setelah itu, Oyi memperkenalkan Jumong kepada para pengungsi. Melihat langsung sosok jenderal yang selama ini hanya mereka dengar lewat radio membuat mereka tertegun tak menyangka bisa bertemu langsung. Mereka lantas mengagung-agungkan Jumong saat itu juga. Setelah itu, Jumong mengajak para pengungsi untuk bergabung melawan prajurit Han dengan serangan tak terduga. Dengan senang hati para pengungsi pun bersedia ikut bergabung. Jumong dan pasukan Damul pun langsung menyerang Yeontugon malam itu juga. Mereka memporak-porandakan kamp milik Yeontugon. Setelah pasukan pertama berhasil dikalahkan, Jumong kemudian menuju gudang senjata milik Yeontugon. Di gudang tersebut terdapat banyak senjata yang kini sudah pastilah dikuasai oleh Jumong. Keesokan harinya, Yang Jong, Daeso, dan yang lainnya terlihat menunggu para pengungsi di kamp militer milik mereka. Tiba-tiba saja pengawal Yang Jong datang memberitahukan masalah yang mereka alami, yaitu sebuah serangan dadakan Cholbun yang menyelamatkan para pengungsi. Pengawal tersebut juga menambahkan bahwa kini pasukan Cholbun telah menguasai persenjataan mereka. Tentu hal itu membuat Yang Jong dan yang lainnya kaget karena bagaimana bisa pasukan Cholbun menyusup ke Yeontugon. Di tempat lain, Mari telah kembali ke kamp militer Cholbun untuk memberi laporan pada Susono dan yang lainnya bahwa mereka berhasil menyerang Yeontugon. Setelah itu barulah Susono memerintahkan para kepala klan mempersiapkan pasukan dengan tujuan untuk menyerang Yang Jong beserta prajuritnya. Sementara itu kita akan diperlihatkan Jumong dan pasukan Damul yang tengah asyik melawan dan terus masuk ke dalam wilayah Yeontugon. Bersambung pas lagi seru-serunya.